Halo Ayah Bunda, ketemu lagi. Kali ini kita mau coba kenalan lebih dalam sama tipe anak yang kelihatannya sih lambat. Tapi, jangan salah, di balik itu ada kekuatan yang unik banget. Yuk kita mulai. Oke Ayah Bunda, coba deh bayangin sebuah skenario yang mungkin sering banget dialami di rumah. Pernah nggak sih ngerasa gemes sendiri sama anak yang kalau disuruh apa-apa itu lama banget? Udah diomongin, diingatin berkali-kali, tapi ya geraknya segitu-gitu aja. Tapi anehnya kalau udah selesai, hasilnya tuh rapih banget, teliti, dan dia kayak nggak ada capeknya, nggak nyerah gitu aja. Nah, tunggu dulu. Jangan langsung dicap pemalas ya. Soalnya bisa jadi banget ada penjelasan lain di balik sikapnya itu. Oke, sekarang yuk kita coba lihat anak ini dari kacamata yang beda. Siapa tahu kita bisa nemuin sesuatu yang baru dan menarik. Jadi gini, dalam konsep analisa kepribadian Stephen, anak kayak gini tuh kemungkinan besar punya mesin kecerdasan yang namanya sensing introvert. Atau biar gampang kita sebut aja anak sing. Nah, anak sing ini tuh tipe pembelajar yang belajarnya lewat pengalaman langsung. Dia harus pegang, harus lihat, harus ngulang-ngulang. Buat dia, semuanya tuh harus urut, harus jelas tahapannya biar hasilnya bener. Makanya, kalau kita cuma bilang, beresin meja, dia bisa bingung. Beda ceritanya kalau kita bilang, oke, pertama bukunya ditumpuk dulu ya, terus pensilnya masukin ke tempatnya. Nah, itu baru jelas buat dia. Nah, ini nih yang menarik banget. Kita sering banget salah kaprahkan. Kita lihatnya dia malas, lambat, ketinggalan. Padahal kenyataannya dia itu teliti, dia itu mikirin prosesnya. Dia bukannya ketinggalan, tapi dia lagi mastiin setiap langkah yang dia ambil itu sempurna, nggak ada yang kelewat. Jadi ciri-ciri utamanya apa aja sih? Pertama, dia belajar lewat pengulangan. Jadi jangan heran kalau dia harus coba berkali-kali baru beneran klik. Kedua, dia butuh banget instruksi yang super jelas, step by step. Dan dia paling nggak suka diburu-buru, karena itu bisa bikin sistemnya error. Rutinitas itu udah kayak sahabat terbaiknya deh. Makanya, dia tuh kayak penjaga detail alami di rumah. Bisa jadi dia yang ngingetin ayah bunda kalau ada barang yang nggak di tempatnya. Oke, kita udah tahu ciri-cirinya nih. Sekarang kita coba intip yuk dunia batinnya. Apa sih yang sebenarnya bikin mereka ngerasa tenang dan aman? Satu hal yang paling penting buat mereka, nomor satu, stabilitas. Lingkungan yang bisa ditebak, yang nggak berubah-ubah. Mereka itu bakal mekar kalau suasananya tenang, adem, rutinitas hariannya jelas, bisa diprediksi. Mereka butuh banget kesabaran dari kita sebagai orang tua. Hindari perubahan yang tiba-tiba dan usahakan ngobrolnya pakai suara yang lembut, jangan yang mengagetkan atau keras-keras. Oke, kita udah paham apa yang mereka butuhin. Terus gimana cara yang paling pas buat ngebimbing anak Siam ini? Kalimat-kalimat simpel kayak gini tuh bisa jadi bensin buat mereka loh. Coba deh bilang, Bunda senang banget loh lihat kamu gak gampang nyerah meskipun pelan-pelan ngerjainnya. Atau, wah ayah perhatiin kamu teliti banget nyusunnya, keren. Kenapa begitu? Soalnya buat anak sih, diapresiasi usahanya, prosesnya, itu jauh lebih berharga daripada cuma hasil akhirnya. Disitulah dia ngerasa, oh aku dilihat, aku dimengerti, aku diterima apa adanya. Jadi, kuncinya ada 3 nih. Pertama, ciptain rutinitas yang konsisten. Jam belajar, jam main, jam istirahat dibikin jelas. Kedua, tunjukin caranya. Jangan cuma ngomong. Mereka itu peniru yang hebat banget. Dan yang ketiga, yang paling penting, selalu hargai usahanya. Puji ketelitiannya, puji kegigihannya. Oke, biar lebih kebayang, kita coba pakai sebuah perumpamaan yang bagus banget nih untuk melihat anak sihang. Coba deh tanamkan ini di pikiran kita. Mereka itu bukan lambat, tapi mereka itu teliti, mereka itu tuntas. Anggap aja mereka itu kayak seorang ahli bangunan yang lagi ngebangun rumah. Dia pasang bata satu persatu dengan super hati-hati. Dia pastiin semennya pas, sudutnya lurus. Nggak ada ceritanya tuh ambil jalan pintas. Semuanya harus bener, harus kokoh. Iya, memang kelihatannya lama. Tapi, coba lihat hasilnya nanti. Bangunan yang dia buat itu bakal jadi bangunan yang paling kokoh, paling kuat, dan bisa diandalkan. Nah, itulah anak Sia. Memang pelan, tapi fondasinya, jangan ditanya, kuat banget. Nah, dari sini ada satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Jangan-jangan tugas kita sebagai orang tua itu bukan buat nyuruh mereka lari, tapi untuk sabar jalan di samping mereka.
nemenin setiap langkahnya. Karena kita perlu sadar di dalam setiap langkah kecil yang kelihatan lambat itu, ada usaha dan kerja keras yang luar biasa besarnya.